Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah ini adalah tanah wakaf, luasnya lebih kurang 1 hektar, berada di Palas, Kota Pekanbaru, Riau. Di atas tanah ini akan dibangun asrama. Inilah yang nanti akan berperan untuk tempat belajar santri kita. Kami amat sangat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan dan mari kita support pembangunan ini. Ini akan menjadi amal jariah kita sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita petik. Apa yang kita wakafkan hari ini, itulah yang akan mengalir ke makam kita, ke kubur kita. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa mata sadaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong, itulah yang akan menjadi amal jariah. Berkah selalu jamaah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dulu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian akhir-akhir ini, kira-kira setelah menjelang kemerdekaan Republik Indonesia 100 tahun yang lalu, aliran-aliran mulai berkembang di Indonesia. Yang namanya Salafi atau Wahabi masuk ke Indonesia. Kemudian Syiah masuk pula ke Indonesia. Kemudian aliran-aliran lokal yang juga tidak benar berkembang di Indonesia. Lama-lama HTI masuk pula ke Indonesia. Dan sekarang ini umat ini gimana tidak bingung. Aliran di Indonesia ini jangan dikira cuma Syiah, Wahabi. Kalau di Riau ini yang paling besar itu Salafi Wahabi, itu di Riau. Dan di Indonesia sepertinya gerakan Salafi yang agak besar itu di Riau memang. Karena lembaganya paling besar di Riau dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Padahal dulu awal-awalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Awal-awalnya kita ini, bangsa Indonesia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belakangan setelah era kemerdekaan, Indonesia merdeka, aliran-aliran yang membingungkan umat ini tambah banyak. Aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan tambah banyak. Ada berapa jumlah aliran sesat di Indonesia? Tahun 2009, kira-kira 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, saya mengadakan penelitian di Jawa Timur. Aliran-aliran sesat itu tercatat sekitar 250 macam. Itu baru Jawa Timur. Kita ini Indonesia punya 34 provinsi. Kalau tiap provinsi ada 200 aliran sesat, kira-kira di negara kita berapa jumlahnya? Ya kira-kira ya mungkin 3.000 atau 5.000 lah jumlah aliran sesat. Gimana tidak bingung? Karena itu di tengah kebingungan umat ini, umat Islam harus diberikan pencerahan. Mana jalan yang benar di tengah kebingungan ini? Nah, untuk mengetahui ini, di dalam Al-Quran kita ini setiap kali sholat pasti membaca surat Fatihah. Karena kalau gak baca surat Fatihah, sholatnya gak sah. Kecuali kalau dia jadi makmum masbuk. Jadi makmum terlambat dari imam, Fatihah belum selesai, imamnya sudah rukuk, maka ikut rukuknya imam. Kalau gak baca Fatihah gak sah. Setiap kali kita membaca Fatihah, kita biasanya membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kami ini maksudnya saya dan umat Islam yang lain. Hanya kepada Engkau kami menyembah, tak menyembah pada yang lain. Dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, tak mohon pertolongan pada yang lain. Kemudian ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kita ini senantiasa meminta petunjuk ke jalan yang lurus. Yang dimaksud kami itu siapa? Saya dan orang lain. Apakah itu orang-orang yang kita cintai?
keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita, orang-orang dekat, atau seluruh umat Islam. Karenanya ketika kita membaca ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jangan lupa hadirkan orang-orang yang kita cintai dalam kata kami itu. Tunjukkan kami itu siapa? Saya, anak-anak saya, anak dan istri saya, kemudian keluarga saya ini, saudara-saudara saya, siapa yang nakal-nakal hadirkan dalam doa itu. Mengapa? Agar bukan hanya kita yang dapat hidayah dari Allah, tapi mereka juga dapat hidayah. Nah, mengapa kita ini senantiasa memohon petunjuk kepada Allah jalan yang lurus? Apakah Ahlus Sunnah ini tidak lurus? Sudah lurus, cuma kita memohon bertahan di jalan itu. Dan kalau ada jalan-jalan ajaran Ahlus Sunnah yang belum kita ketahui, kita memohon kepada Allah agar diberitahu jalan itu. Ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini maksudnya jalan yang benar. Nah, jalan yang lurus ini apa? Sebagian ulama menafsirkan jalan yang lurus ini agama Islam. Ya betul lah, agama Islam. Sebagian ulama menafsirkan jalan yang lurus ini adalah jalan Al-Quran. Cuma di dalam ayat berikutnya dijelaskan jalan yang lurus itu bagaimana? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah pada mereka? Yaitu para nabi, minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Para nabi, orang-orang siddiq. Orang-orang siddiq itu artinya orang-orang yang selalu membenarkan ajaran agama. Dan pimpinannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, para aulia, wassalihin, dan orang-orang soleh. Orang soleh ini di bawahnya para wali, karena orang soleh belum tentu wali. Kalau orang wali pasti soleh. Jadi minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, para pejuang Islam. Karena orang-orang yang mati syahid ini biasanya orang bersih, orang lurus. Lalu kemudian orang-orang soleh. Nah, ini artinya siapa? Kalau di dalam Islam, orang-orang pengikut jalan lurus itu ya Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, dan ulama salaf yang soleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang yang dimurkai? Yaitu orang-orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi dimurkai? Karena mereka tahu pada jalan yang lurus, sementara mereka meninggalkan jalan itu. Dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, dan bukan pula mereka yang tersesat. Siapa yang tersesat? Yang tersesat itu orang-orang Kristen. Mengapa mereka menginginkan jalan kebaikan tapi mereka tersesat jalan? Nah, orang-orang Islam juga begitu. Kalau ada orang Islam sudah tahu jalan yang lurus, sudah disampaikan dalil, tapi dia tidak mau, berarti dia maghdub, sama dengan orang Yahudi, dimurkai oleh Allah. Atau ada orang-orang Islam ingin meniti jalan yang lurus tapi tersesat jalan. Mengapa kok tersesat jalan? Mungkin dia salah belajar, salah guru, maka berarti dia termasuk waladhdallin. Nah, kata para ulama, yang dimaksud dengan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu jalan para nabi, orang-orang siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ini adalah jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jalan-jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan jalan golongan yang lain. Mengapa jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini selalu memiliki dasar dari Al-Quran, dari Nabi, dari para sahabat, dari ulama salaf, dari orang-orang soleh. Ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya numpang nama. Apa numpang nama? Mereka namanya bikin nama Salafi. Salafi itu artinya apa? Salafi katanya pengikut orang salaf dulu, generasi salaf.
Generasi sahabat, tabi'in, tabi'in. 3 generasi awal dalam Islam, kata mereka. Tapi ketika ajaran mereka kita uji kebenarannya, kita teliti, ternyata gak sesuai dengan ajaran salaf. Mereka hanya ngaku-ngaku. Karenanya mereka, orang-orang Wahabi yang ngaku salafi, kita katakan mereka bukan salafi yang dulu, tapi mereka salafi versi Indonesia, yaitu orang-orang yang salah fikir. Itu salafi namanya. Mikirnya salah, betul. Jadi salah mikir mereka ini. Mengapa salah mikir? Gak sesuai dengan ajaran salaf, gak sesuai. Kalau ajaran kita ini sesuai dengan ajaran salaf, mana yang gak sesuai? Ini biasanya ya umat Islam di Indonesia. Ini salah satu contoh aja. Salah satu contoh. Umat Islam ini sejak dulu di Indonesia, kalau ada orang meninggal dunia dibacakan tahlil. Lalu ada bagi-bagi kenduri. Begitu orang Wahabi datang, apa kata mereka? Tahlil bid'ah, sesat, gak ada gunanya. Kenduri juga gak ada gunanya. Tahun 2018 saya belum diundang ke Pekanbaru waktu itu. Saya ke Pekanbaru ini baru 2019. Padahal ke Medan sudah sejak 2013 ke Medan. Kalau ke Aceh 2015. Saya kalau naik pesawat lewat di atasnya Pekanbaru, saya mikir-mikir, ini orang Pekanbaru kok gak ada yang kenal. Saya ingin datang, nanti pesawatnya barangkali mau saya ajak turun di sini. Tapi gak ada yang kenal waktu itu. Baru 2019 datang ke sini. 2018 saya diundang salah satu tempat di Aceh. Acara tabligh akbar. Acaranya di halaman. Sound sistemnya besar, menghadap kampung sebelah. Saya diminta ceramah mulai jam 10 malam sampai jam 1. Saya tanya, ini kenapa sound sistemnya menghadap ke sana? Pak Kiai, itu kampungnya Wahabi, kata. Pak Kiai diundang untuk mereka, kata. Dan mereka sudah jam segini, jam 9 pasti dah di rumah. Dan mereka gak bisa tidur karena sound sistemnya besar ini. Memang dicarikan yang super. Lalu mereka tanya, saya mau bahas apa? Sistemnya tanya jawab. Pak Kiai, kata orang Wahabi tahlil itu gak ada dalilnya. Tahlil gimana? Bacaan tahlil. Kok bisa tahlil gak ada dalilnya? Minta berapa dalilnya? Kata orang Jawa, jaluk piro. Kata orang Jawa, ada yang dari Jawa? Ada ya. Di Pekan ini banyak orang Jawa ya. Saya kira cuma saya sendiri dari Jawa itu. Tidak tahunya setiap ke masjid-masjid kadang nyapa saya dengan bahasa Jawa. Loh, kok dari Jawa? Tahlil. Tahlil ini minta berapa dalilnya? Jangan dikira tahlil itu gak ada dalilnya, walaupun dibid'ahkan oleh orang-orang Wahabi. Tahlil ini kan mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati ini anjuran Al-Quran. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babud Du'a Anil Mayyit, anjuran mendoakan orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, orang-orang yang hidup setelah pendahulunya meninggal dunia, maka mereka berkata, rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami membawa iman. Dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang suka mendoakan orang mati. Orang mendahului artinya mati duluan. Berarti kalau begitu mendoakan orang mati perbuatan terpuji. Berarti kalau begitu mendoakan orang mati hukumnya dianjurkan, hukumnya sunnah. Mengapa dipuji dalam Al-Quran? Ada Wahabi tanya,
Apa tidak cukup mendoakan orang mati dengan sholat janazah? Nggak cukup. Mengapa nggak cukup? Orang itu kalau banyak dosanya kadang sholat janazah nggak cukup. Nggak cukup. Kalau banyak dosanya nggak cukup. Dan lagi di dalam ayat ini menggunakan lafadz yakuluna. Yakuluna ini kata anak-anak pondok disebut dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya memberi makna, yakuluna ini memberi makna istimrar tajaddudi, terus menerus dan selalu kita lakukan. Artinya apa? Spirit mendoakan orang mati, motivasinya terus menerus dan selalu kita lakukan sampai kita juga mati. Jadi mendoakan orang mati sampai mati. Loh, itu kan mendoakan. Tahlil ini kan tidak hanya mendoakan, baca zikir. Zikir itu termasuk doa. Jangan dikira zikir itu bukan doa. Zikir itu doa. Doa. Karenanya di dalam riwayat Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab hadis banyak penjelasan kalau zikir-zikir itu doa. Cuma banyak riwayatnya. Apa pernah membaca zikir untuk orang mati dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Siapa bilang gak pernah? Jangan dikira zikir untuk orang mati ini pertama kali dilakukan oleh ulama Riau. Bukan. Oleh ulama Padang. Bukan. Oleh Buya dari Sumatera Barat. Bukan. Oleh Abu dari Aceh. Bukan. Oleh Kiai dari Jawa. Bukan. Dari mana? Zikir untuk orang mati pertama kali dijalankan, dilakukan oleh Rasulullah SAW, bukan siapa. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Baihaqi dan lain-lain dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama Rasulullah SAW menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, Rasulullah disertai para sahabat taziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, thumma dufina wa suwiya alaihi turab, lalu jenazah itu dimakamkan. Lalu makamnya ditutup rata dengan tanah. Rasulullah gak langsung pulang. Apa yang beliau lakukan? Jalasa Rasulullah SAW fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas atau di samping kuburannya. Setelah duduk, apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 lama. Fasabbahna ma'ahu, para sahabat juga baca subhanallah dalam waktu yang lama. Thumma qala Allahu Akbar, lalu Rasulullah baca Allahu Akbar lama. Fakabbarna ma'ahu, para sahabat juga baca Allahu Akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah, para sahabat baca. Lama-lama falamman sharafa, setelah Rasulullah berhenti baca zikir, qila lahu, sebagian sahabat bertanya, malaka ya Rasulullah, malaka ya Rasulullah tusabbih fatukabbir. Rasulullah, ada apa engkau tadi baca subhanallah lalu baca Allahu Akbar? Enggak seperti biasanya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Orang soleh ini tadi dihimpit oleh kuburannya. Ada orang soleh dihimpit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Kira-kira. Ini orang soleh, kata para ulama. Ini hadis tentang dunia alam kubur yang mengerikan. Karenanya hadis ini oleh para ulama ditulis dalam kitab-kitab tentang zuhud, gak cinta dunia. Mengapa? Ini ngeri sekali hadis ini. Mengapa? Ini yang meninggal orang soleh, yang bersaksi bahwa beliau orang soleh Rasulullah. Kalau yang bersaksi kita ya mungkin
Ya mungkin karena gak enak. Biasanya di Indonesia ya, entah di sini sana. Orang tuh kalau sudah sholat jenazah mau berangkat kan ada persaksian. Nah Ustaz, para jamaah, ini almarhum orang baik apa enggak? Kan begitu. Biasanya orang tuh lihat-lihat. Kalau orangnya memang agak baik, suaranya nyaring, baik. Tapi kalau orangnya tetangga biasanya kan tahu kan, ini agak nakal, gak jelas suaranya. Ini almarhum ini baik apa enggak? Gak jelas suaranya. Mengapa mau bilang baik sih? Kayaknya agak baik memang. Tapi bilang gak baik, gak enak sama keluarganya. Akhirnya gak jelas. Jadi sulit dipercaya kalau kita yang bersaksi. Kalau Rasulullah yang bersaksi, siapa yang meragukan? Dan ini yang mensolatkan jenazahnya juga Rasulullah. Kalau Rasulullah yang mensolatkan, pasti diijabah, diterima. Ini luar biasa. Dan ini sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini yang meninggal. Beliau ini meninggal karena pada waktu perang Bani Quraidah kena senjata musuh, luka-luka, pulang dari peperangan. Jadi habis perang dia pulang, kemudian setelah beberapa waktu beliau meninggal. Makanya bukan mati syahid, karena meninggalnya setelah selesai perang. Ini meninggalnya bekas perang. Dan ketika beliau ini meninggal, Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal, Rasulullah SAW bersabda, ihtazzal arsyu li mauti Sa'din. Arsy bergoncang karena meninggalnya Sa'ad. Mengapa arsy bergoncang? Arsy ini merasa senang menyambut datangnya ruhnya Sa'ad. Ruhnya disenangi arsy. Ruhnya sudah disenangi arsy. Orangnya orang soleh, yang mensolatkan jenazahnya pula Rasulullah. Ini masih dihimpit oleh alam kubur. Untuk melepasnya dari himpitan alam kubur, Rasulullah bersama para sahabat perlu baca-baca zikir dalam waktu yang lama. Karenanya Rasulullah baca zikir dalam waktu yang lama hatta farrajallahu an, hingga Allah melepaskannya dari himpitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Berarti tahlil yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Jangan dikira gak bermanfaat. Inilah yang mati ini orang soleh, masih perlu bantuan zikir. Kira-kira kita perlu apa gak perlu? Kalau kita ini bukan perlu, tapi wajib. Kalau kita ini, kalau gak dapat bantuan ya habislah kita ini. Kita ini ya bukan orang soleh mungkin. Ya tidak tahu kalau sampean. Kalau saya sendiri gak merasa orang soleh itu. Walaupun orang setiap jumpa, Pak Kiai sampean ini orang soleh, saya itu ketawa. Saya ini akhir zaman, kayak saya dianggap orang soleh. Berarti masih ada yang lebih nakal dari saya. Jadi sangat perlu tahlil itu. Zikir itu sangat perlu. Orang soleh aja perlu, apalagi orang seperti kita. Karenanya tahlil itu sebenarnya yang baik dibaca di kuburan. Setelah talqin, baca tahlil bareng-bareng di situ. Mengapa? Kalau dia dijepit oleh alam kubur, biar gak lama-lama. Biar gak lama-lama. Cuma biasanya kita ini kalau ada keluarga meninggal, ada tetangga, sejak pagi kan sudah nungguin. Lalu biasanya pemakaman kalau di daerah saya jam 7, jam 8. Setelah itu pergi ke sawah, mencari rumput, ada yang kerja ke pasar, kemana-mana. Akhirnya bagaimana? Tahlilnya dibaca bareng-bareng ba'da maghrib. Setelah maghrib, kadang setelah isya. Kalau dia dikubur jam 8, nanti tahlilnya jam 7, itu nunggu bantuan berapa lama itu? 1 hari nunggu. Wah, gak ada bantuan zikir ini, dibiarkan. Nah, ini artinya apa? Jangan dikira tahlil itu gak ada dalilnya. Banyak dalilnya. Ini tahlil. Jadi nah artinya apa? Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu memiliki dalil-dalil yang kuat.
kuat. Dari mana dalilnya? Ya Al-Quran, hadis, amaliyah para sahabat, orang-orang soleh, para ulama salaf yang soleh, dan para aulia. Ada semua dalilnya. Jangan dikira gak ada dalil. Apa saja itu ada dalilnya. Kita ini yang penting istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Istiqomah itu sama dengan mustaqim, jalan yang lurus. Kita ini gak usah tolak-tolak sudah. Pokoknya amalan-amalan yang kita wariskan dari leluhur para ulama dulu, kita ikuti itu. Kalau ada kelompok yang baru-baru bilang ini bid'ah, ini sesat, gak ada dalil, anggap saja itu radio rusak. Segera pindah channel. Ada radio Wahabi di Pekanbaru? Banyak. Jangan didengar, itu radio rusak. Barang rusak ini kalau didengarkan gak enak. Kamu kalau dengarkan HP rusak. HP itu kalau rusak suaranya serak-serak ke telinga, menyakitkan. Tapi kalau ajaran yang rusak itu bukan ke telinga, tetapi hati kita menjadi kotor. Hati kita menjadi rusak. Ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu racun yang merusak hati. Dan itu lebih dahsyat daripada COVID-19. Mengapa? Kalau COVID bisa isolasi mandiri. Tapi kalau ini orang terpapar virus Wahabi, terpapar virus aliran sesat, isolasi mandiri, tambah didatengin sama teman-temannya. Tambah tebal virusnya itu. Tambah bahaya virusnya. Kalau COVID ini obatnya sudah ada. Entah apa, yang penting orang belum waktunya mati. Ada. Ya kalau sudah waktunya mati, walaupun gak ada COVID ya mati. Ini pentingnya kita ya, kita ini pentingnya meniti jalan kebenaran di tengah kebingungan umat. Jalan kebenaran itu adalah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa ciri-cirinya Ahlus Sunnah? Kalau ada orang mati baca tahlil. Setelah dikuburkan dibacakan talqin. Nanti ada kenduri. Kalau sholat subuh baca kunut. Habis sholat berjamaah, zikirnya dibacanya nyaring, bacanya juga berjamaah. Itu ciri-ciri ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ditinggalkan itu. Saya senang tadi karena habis sholat ternyata baca zikirnya nyaring. Ini berarti benar-benar babus salam. Apa babus salam itu? Pintu keselamatan. Amin Allahumma amin. Karena Ahlus Sunnah ini. Dan ustadz-ustadz yang bukan Ahlus Sunnah jangan diundang ke sini. Mengapa? Agar babus salam tidak berubah. Asalnya babus salam pintu keselamatan, nanti berganti babul jahim, pintu neraka jahim. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini harus sepakat itu. Ini yang perlu saya sampaikan. Tadi dari panitia masjid katanya ceramahnya 30 menit. Jadi karena ini sudah 30 menit lebih 5 menit, saya agak pakai lama. Setelah ini kalau ingin lama kasih pertanyaan yang banyak. Terserah sampai jam 12 gak apa-apa. Yang penting ini terserah, apa jamaah kuat atau saya kuat. Siapa yang capek duluan nanti berhenti bareng-bareng itu. Kita ini mudah sepakat lah, kita bisa join masalah ini, nggak repot-repot. Waktu saya kembalikan kepada panitia. Ini ada Ustadz Al-Nof ya, panitia masjid, untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau mungkin pertanyaan secara langsung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.